أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا وزادنا وبناتنا في الدين وعلمنا وعلم تعويل واهدنا وعلمنا سوء السبيل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما وفهما ويقينا صادقا. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير عنهم عليكم، اللهم الخير عنا عليكم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Lakal hamdu ya Allah, wa lakal hamdu ya Rabbana. Allahumma hada minka bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in yarhamni wa yarhamukumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya, terus menerus kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang insya Allah menjadikan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala merubah keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, tempat yang insya Allah menjadikan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, tidaklah Allah berikan kemuliaan-kemuliaan tersebut melainkan ini alamat tanda kasih sayang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salawat beserta salam bila tak lupa selalu kita junjungkan agung-agungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apapun yang kita dapatkan dari seluruh nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu semua bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada cara lain yang bisa untuk kita tunjukkan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena salawat merupakan suatu amaliyah yang sangat amat luar biasa. Apabila kita dalam keadaan sumpah, maka dengan salawat insya Allah sumpah itu akan hilang. Apabila kita dalam keadaan sempit di dalam rezeki, maka dengan salawat insya Allah rezeki kita diluaskan oleh Allah. Apabila kita dalam keadaan yang penuh dengan hutang, banyak hutang, maka perbanyak salawat, insya Allah dengan salawat tersebut Allah bukakan jalan keluarnya. Apabila kita orang yang memiliki harta, memiliki rezeki yang berlebih, dengan kita banyak salawat, insya Allah rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lepas lisan kita ini untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi tadi alhamdulillah kita sudah bacakan sejarah Rasulullah, sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam susunan kitab Maulid Diyaul Lami yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad ibn Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Jadi ketika kita membaca Maulid Nabi Muhammad, alangkah baiknya ketika kita membacanya dengan hati yang khusyuk,
dengan hati yang hadir, dengan hati sambil membayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan beliau hadir di depan kita, beliau duduk di tengah-tengah kita, sambil kita merenungi kepribadian Rasul, sifat-sifat Rasul, agar ketika kita baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibarengi akhlak dan adab di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi di pas mahalul qiyam, ya, ketika mahalul qiyam, ya, sebagaimana yang diamalkan oleh Habib Hasan bin Hud As-Sakab, ya, di antaranya ketika mahalul qiyam itu hadirkan hati kita, bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Bayangkan sifat-sifat Rasulullah, bayangkan kepribadian Rasulullah, bayangkan fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil ketika pas diam tersebut, sebagaimana amalan yang biasa dilakukan oleh Habib Hasan bin Hud As-Sagab, ya, sambil menahan nafas kita membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah sebanyak 7 kali. Kemudian kita baca Ishfa'li fi hajati indallah, Ishfa'li fi hajati indallah. Jadi sambil menahan nafas kita baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah 7 kali. Kemudian Ishfa'li fi hajati indallah. Dikatakan siapa yang dawam atau istiqomah mengamalkan yang demikian, tidaklah apa yang dia punya hajat kecuali hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, terasa malam ini kita masuk di malam yang kedua daripada bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan yang sangat amat besar keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tanggal 2 daripada bulan Dzulhijjah. Ashhurul Hurum, bulan Dzulhijjah ini termasuk Ashhurul Hurum. Jadi dalam Al-Quran Allah sebutkan inna iddatash syuhur indallah 12 wa fiha arba'atun hurum. Di dalam satu tahun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Dalam artian kata 4 bulan yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan satunya lagi adalah bulan Rajab. Dan 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan yang biasa, sebagaimana di dalam bulan Ramadan kemuliaan terletak di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Begitupun juga di dalam bulan Dzulhijjah terletak di 10 awal sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan layalin ashr, malam-malam atau 10 malam di dan layalin ashr awal. Maka ulama tafsir bersepakat, tidak ada perselisihan di antara mereka, ulama Ibn Katsir, ya dah, siapapun ulama tafsir di situ menyebutkan bahwa 10 awal di sini, layalin ashr di sini adalah 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Ada apa kemuliaan, ada apa keistimewaan di dalam bulan Dzulhijjah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin al-amalu salih ahabbu ilallah fihinna min ayyamil ashrah." Kata Rasulullah, tidak ada, kata Rasulullah, hari yang mana di situ kita melakukan amal soleh, yang mana amal soleh tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi yang lainnya. Tidak ada
Ya, hari yang di dalamnya kita melakukan amal soleh, yang mana amal soleh tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi hari-hari yang lainnya. Artinya 10 awal di bulan Dzulhijjah ini dispesialkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita niatkan dari sekarang, usahakan dengan benar, dengan kemampuan kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak ibadah, terutama kita perbanyak berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kesempatan kalau seandainya kita banyak utang, puasa Ramadan yang dulu-dulu kita banyak ada puasa mungkin, atau kita sengaja meninggalkan puasa dengan alasan yang bermacam-macam, maka kesempatan kita untuk mengkodoknya di 10 awal di hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 10 sudah lebaran haji. Haram, tidak boleh kita puasa. 11, 12, 13 itu pun masuk hari tasyrik. Haram, tidak boleh kita puasa. Nah, jadi hari 1 sampai tanggal 9 jangan sampai kita tidak ganti yang puasa. Rugi. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan yang Allah berikan? Paling tidak kalau seandainya kita tidak sanggup, tapi harus sanggup kalau kita punya utang. Ya, lemaklah kita sanggup di dunia daripada kaget kita tidak sanggup di akhirat lebih sanggup. Ya, malah kita paksakan di dunia. Ya, kenapa? Itu tanggal di hadapan Allah. Jadi kita paling tidak tanggal 9, yaitu hari Arafah, jangan tidak puasa. Kenapa? Pahalanya sangat besar. Di antara fadilah keutamaan puasa Arafah adalah apa? Tufa'ul dzunub, diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita selama 1 tahun. Selama 1 tahun sudah lewat, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah, dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah. Kalau kita ngasuh banyak dosa, jangan kita sia-siakan. Ya, sebagaimana kita misalnya belanja Shopee 6677 88, kita tunggu kesempatan banyak, ongkir gratis di situ, gratis ongkir, ditunggu. Ya, kalau lewat ngasuhnya sayang, rugi dan jadi nimbe misalnya. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari tanggal 1 sampai 9 kalau baca puasa kalau bagus 2 hari, jadilah paling tidak sehari tanggal 9 hari Arafah jangan kita tidak puasa. Ya, kita ngasuh di kita banyak dosa, kita ngasuh di kita banyak kesalahan, banyaklah banyak macamnya. Ya, jadi jangan lepaskan puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat, "Ma min yaumin al-amalu shalih inna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashra." Kemudian sahabat bertanya sama Rasulullah, "Wala jihad fi sabilillah?" Walaupun itu jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jihad tidak bisa menyambungkan pahala amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fisabilillah." Walaupun jihad di jalan Allah tidak bisa menyambungkan pahalanya. Tidak bisa menyambungkan pahalanya orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti besar tak pahala yang diberikan oleh Allah? Sangat amat besar. Di hadis lain Rasul bersabda, "Ahabul a'mal ilallah apa? Jihad fisabilillah." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah berjihad. Kenapa? Jihad mati masuk surga, darah menjadi saksi di hadapan Allah. Tapi amaliyah di 10 awal Dzulhijjah tidak bisa menyamakan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kecuali satu, kata Rasulullah, illa rajulan kharajah binafsi wa malih
walam yarja' min dzalika syai', kecuali seorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan jiwa raganya, dengan seluruh harta yang dia miliki, dan tidak kembali satupun daripada apapun yang dia miliki, dan dia gugur di dalam peperangan tersebut, baru itu bisa menyamai pahalanya, bukan mengungguli, tapi menyamai pahala orang yang beramal soleh di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Ini hanya Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak amal soleh di dalamnya. Dengan kita perbanyak ibadah, solat sunnah, atau tentunya kewajiban jangan lepas. Kedua, perbanyak membaca Al-Quran, karena Rasulullah bersabda, afdalul ibadah ala ummati tilawatil Quran. Paling afdalnya ibadah yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Yang masih belajar, semangat iqra'nya, terus semangat. Kalau baca setiap hari biar lebih cepat bisa baca Al-Quran. Kalau seminggu sekali, seminggu 2 kali, itulah lama selesai. Tapi alhamdulillah lebih cepat lagi, lebih bagus, biar kita lebih baca lebih cepat lagi baca Al-Qurannya. Kenapa? Untuk mengejar ketertinggalan kita. Kenapa? Karena adik luar biasa besar pahala wong membaca Al-Quran. Belajarnya pun juga besar pahalanya. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, itu adalah orang yang terbaik. Karena Rasulullah SAW berkata dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian. Siapa yang terbaik di antara kalian? Man ta'allama al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran di sini banyak maksudnya. Di antaranya juga belajar untuk baca Al-Quran. Di antaranya juga belajar memahami makna ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wa 'allamahu, dan yang terbaik di antara kalian adalah bukan hanya membaca saja, tetapi juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bersandar pada hukum yang ada pada Al-Quran, berpegang teguh apa yang ada pada Al-Quran, bukan mengingkari, bukan menantang atau melawan atau meninggalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang dikatakan oleh Rasul yang terbaik. Karena ada yang dianya mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi bukan mengamalkan, menentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Na'udzubillah. Banyak dia hafal Al-Quran, dia belajar Al-Quran, tapi dia juga menentang Al-Quran. Na'udzubillah. Begitu banyak keistimewaannya, begitu banyak kemuliaannya di dalam Al-Quran. Makanya tanamkan hati kita untuk selalu tiap hari baca Al-Quran. Yang belum baca, tiap hari belajar Iqra. Kata yang ngajari apa yang sudah kita pelajari, kita baca. Apa yang sudah kita pelajari, kita baca di rumah. Wong rumah kita baca Quran, kita belajar sama rumah kita. Anak kita baca Quran, kita belajar sama anak kita. Jangan kita malu. Untuk apa? Untuk Al-Quranul Karim.
jadikan wirid, wajibkan untuk kita tiap hari jangan lepas baca Al-Quran, karena banyak sekali keistimewaannya. Di antaranya Habib Syekhun As-Segaf, beliau mengatakan siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid, dia baca setiap pagi dan sore. Dalam artian kata sore bisa habis maghrib, bisa habis isya, malam sebelum tidur, habis tidur, tengah malam. Jadi awam jadikan, walaupun dia baca sedikit-sedikit, dia baca tidak lama, walau semagro atau selembar atau 5 ayat. Yang penting tiap hari dawam istiqomah baca Al-Quran. Tidak, dia akan mendapat 4 keberuntungan, 4 kemuliaan. Yang pertama, dia akan beruntung di dunia wal akhirah. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai wirid, dia pertama bakal beruntung dunia akhirat. Kedua, min asbabi husnul khatimah, menyebabkan atau salah satu sebab dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang pengen mati baik, mati husnul khatimah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, membuka segala macam kebaikan untuknya, menjadikan segala macam kebaikan untuknya. Di dalam kehidupan dunia ini, rezeki dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Al-Imam Junaid rahimahullah, sebelum beliau buka toko, beliau baca Quran di dalam solat 200 rakaat. Ini Imam Junaid rahimahullah, sebelum buka toko baca Quran 200 rakaat di dalam solat. Baca Quran Imam Junaid sebelum beliau buka toko. Lalu orang sekarang buka toko, apa yang dibaca? Laku hari ni laris manis, tepek duit. Pek. Apa manfaat tepek duit di tokonya? Lebih ni lagi. Di depan toko tu besar tulisan apa? Ayat 1000 dinar. Digantung punya. Macam mana baca? Ayat 1000 dinar bukan untuk ditempel ke, tapi untuk dibaca. Tempel ke beda dibaca buat wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ila akhir. Senang dia di toko yang apa? Dia laris manis toko aku, bukan jimat itu. Boleh tabarukan ayat Quran tak apa, tapi bagusnya dibaca. Bukan cuma jadi tempel. Boleh nak jadikan tempelan ayat kursi, boleh. Untuk menjaga rumah tak apa-apa niatkan macam itu, tapi dibaca dulu. Itu yang lebih bagus, jangan cuma tempel. Jadi yang ketiga, orang yang jadikan Al-Quran ini menurut apa yang dikatakan oleh Habib Syekhun. Sebenarnya banyak lagi, tapi beliau menyebutkan 4 ini. Membuka segala macam kebaikan untuk dia, orang yang dawam baca Quran. Yang keempat apa? Menutup segala macam keburukan untuk dia, menjaga dia dari segala macam keburukan. Orang yang dawam istiqomah baca Quran, jadi 4 kemuliaan yang akan didapatkan. Pertama, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan kedua, min asbabi husnul khatimah, dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ketiga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dia di dalam kehidupan dunia. Artinya dibukakan segala pintu kebaikan di dunia, rezeki, macam-macam lah dan lain sebagainya. Di 4, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam keburukan untuknya. Didawamkan baca Al-Quran di 10 awal ini. Terlebihnya lagi juga perbanyak silaturahim. Jangan ada yang bermusuhan, tidak berteguran, apalagi sampai putus dari silaturahminya. Nah, juga birrul walidain, berbakti sama orang tua itu jangan lepas. Perhatikannya untuk kita berbakti sama orang tua. Juga perbanyak sedekah, terutama untuk
yang memiliki kemampuan, dia bisa berkorban, ya dah, jangan sampai seumur hidup kita mampu tapi dah galak berkorban. Malu di hadapan Rasul, malu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tapi dia tidak galak berkorban, falaysa minnah, kata Rasulullah, maka dia bukanlah dari golongan kami. Hampir seperti itu Rasul mengatakan, siapa orang ya dah, yang memiliki kemampuan tapi dia ya dah, tidak mau berkorban, falaysa minnah, maka itu bukan dari golongan bukan dari golongan kami. Nauzubillah summa naudzubillah. Apa nak berkorban? Buntu. Saya tanya oleh Rasulullah sama kita, ngapa tak berkorban? Buntu. Buntu tak kamu? Buntu tak? Kalau diusahakan, diikhtiarkan nabung sehari sekian, macam setahun, 2 tahun, 3 tahun dah bayar kambing siko. Minggu kambing 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, 2 juta sudah dapat kambing, 2,5 juta dapat, 2 juta, 2 juta kambing dapat, pajak sudah berkorban. Kalau kita niat, ada keinginan ingin nak amalkan sunnah Rasul, ini ke sunnah yang ditekankan niat, memang pajak kita berkorban kambing. Kumpul ke duit setahun, 2 tahun, masa ada bisa? Bisa pasti insyaAllah, kalau ada keinginan. Apalagi kita minta maaf, yang mau ada ingatkan lagi, minta maaf, ingatkan biar kita tidak malu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan ini tidak ingatkan. Kalau kamu tidak majlis mungkin tidak terdengar tentang masalah ini. Biasa baik, biar kita tidak malu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali kebebasan sehari boleh berapa bungkus berapa? Kali ke sekian hari berapa totalnya sudah? Kalikan setahun berapa totalnya? Dari duit itu sanggup kamu beli? Misalnya untuk kambing dah baca, manalah misal Rasulullah nanya macam itu, apa yang nak kita jawab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya banyak kita berdoa, minta semoga Allahumma ya muhawilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ya Allah yang maha membolak-balik keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah, lebih dekat dengan orang soleh, lebih dekat dengan orang-orang yang mencintai ilmu, lebih dekat orang-orang yang menjadikan aku lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini malam hari ini yang bisa disampaikan, insyaallah bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, tadi kita membahas kemuliaan. Begitupun juga sebaliknya, ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa, di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, di waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah pun juga dosanya sangat besar di sisi Allah. Hati-hati. 10 awal Dzulhijjah ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan berarti lewat 10 ini boleh gitu maksiat. Bukan. Maksiat tak boleh dilakukan. Hal yang haram tak boleh dilakukan. Terlebih lagi di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berbuat dosa. Jaga diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi insyaallah manfaat, bisa diamalkan. Minta maaf kalau ada salah, doakan Al-Faqir sehat walafiat, bila disembuhkan. Kalau Al-Faqir lagi kurang sehat, lagi berobat jalan, insyaallah disembuhkan oleh Allah. Obat mata lagi cukup parah, lumayan. Kalau sempat ke dokter dari waktu itu, ternyata sudah cukup parah, bisa mengarah kepada glaukoma. Jadi harus ditindak cepat, diobati.
doakan sehat walafiat, ya diberikan kesembuhan, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syai'an wala mahruma. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.